kabar baik di bulan Juli. Setelah sekian lama menanti, akhirnya harapan jutaan keluarga Indonesia terjawab. Di tengah tantangan ekonomi yang masih terasa, pemerintah memberikan kabar gembira yang sangat dinantikan oleh masyarakat luas. Banyak keluarga yang selama ini menahan napas, kini bisa bernapas lega. Bansos beras akhirnya cair, membawa kelegaan bagi jutaan keluarga Indonesia. Bantuan ini menjadi angin segar di tengah harga kebutuhan pokok yang terus naik. Setiap karung beras yang diterima bukan hanya sekadar bantuan, tapi juga harapan baru untuk dapur-dapur sederhana di seluruh penjuru negeri. Banyak keluarga yang sebelumnya harus berhemat, kini bisa menikmati makanan hangat bersama tanpa rasa khawatir. Anak-anak pun kembali ceria, karena kebutuhan pangan utama mereka terpenuhi. Setelah penantian panjang, pemerintah resmi mengumumkan pencairan bantuan beras. Dikonfirmasi langsung oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. Dalam konferensi pers, beliau menegaskan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat, terutama saat situasi sulit seperti sekarang. Bantuan ini jadi bukti nyata negara hadir di saat rakyat paling membutuhkan. Tidak hanya sekadar janji, tapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Proses penyaluran pun melibatkan banyak pihak, mulai dari relawan, petugas desa, hingga masyarakat yang saling membantu. Semangat gotong royong semakin terasa, memperkuat solidaritas di antara warga. Kegembiraan pun terasa di mana-mana, karena beras bukan sekadar komoditas, tapi simbol ketahanan dapur keluarga. Setiap butir beras yang dimasak menjadi pengingat bahwa negara hadir dan peduli. Pemerintah memastikan distribusi segera dimulai, menargetkan seluruh penerima manfaat yang sudah terdata. Tidak ada yang tertinggal, semua berhak mendapatkan bantuan sesuai haknya. Ini langkah konkret menjaga daya beli masyarakat dan menahan gejolak harga pangan. Dengan adanya bansos beras, masyarakat bisa lebih tenang menghadapi fluktuasi harga di pasar. Bulan Juli 2025 tercatat sebagai momen negara memperkuat fondasi sosial lewat bantuan nyata. Semoga langkah ini menjadi awal dari kebijakan-kebijakan yang semakin berpihak pada rakyat dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih sejahtera. Banyak bertanya, kenapa bansos beras baru cair Juli, bukan Juni? Jawabannya, proses birokrasi anggaran yang ketat. Dana bansos berasal dari anggaran belanja tambahan (BA) yang butuh persetujuan berlapis, dari kementerian hingga Kemenkeu. Penundaan ini demi memastikan penggunaan uang negara efisien dan tepat sasaran. Kini anggaran sudah cair dan distribusi langsung dipercepat. Keterlambatan ini jadi jaminan program berjalan transparan dan akuntabel. Bansos beras menyasar 11,3 juta keluarga penerima manfaat berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Data ini memuat 40% penduduk dengan kesejahteraan terendah, diverifikasi rutin oleh pemerintah daerah. Penerima umumnya keluarga miskin dan rentan, juga peserta PKH dan BPNT. Program ini jadi pilar utama pemerintah menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Fokusnya, melindungi yang paling rentan dari guncangan ekonomi. Penyaluran bantuan sosial kali ini menggunakan skema one shot, di mana jatah 2 bulan digabung dan diberikan sekaligus kepada para penerima manfaat. Cara ini dipilih untuk mempercepat proses distribusi dan memastikan bantuan sampai tepat waktu, terutama di masa-masa sulit seperti sekarang. Dengan sistem ini, warga tidak perlu menunggu 2 kali atau datang berkali-kali ke balai desa, sehingga menghemat tenaga dan waktu mereka. Setiap keluarga langsung menerima 20 kg beras, jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok selama 2 bulan. Bantuan ini sangat berarti, terutama bagi keluarga yang penghasilannya tidak menentu atau terdampak situasi ekonomi. Skema one shot ini terbukti efisien, memangkas biaya operasional dan waktu distribusi secara signifikan. Proses pengiriman menjadi lebih sederhana, karena logistik hanya perlu diatur 1 kali untuk 2 bulan, sehingga petugas bisa menjangkau lebih banyak wilayah, termasuk daerah-daerah yang sulit diakses. Bagi para penerima, menerima 20 kg beras sekaligus memberikan rasa aman. Mereka tidak perlu khawatir kehabisan stok dalam waktu dekat, sehingga bisa lebih tenang mengatur kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti membeli lauk pauk atau kebutuhan sekolah anak. Distribusi 1 kali angkut sangat membantu wilayah titik tertinggal, terdepan, dan terluar, yang seringkali sulit dijangkau karena kondisi geografis. Dengan pengiriman sekali jalan,
risiko keterlambatan dan biaya tambahan bisa ditekan, sehingga bantuan lebih cepat sampai ke tangan yang membutuhkan. Skema ini juga memastikan keadilan waktu dan akses bagi seluruh penerima di Indonesia, tanpa memandang latar belakang, suku, atau daerah. Semua warga, dari Sabang sampai Merauke, mendapat kesempatan yang sama untuk menerima bantuan tepat waktu. Dengan bantuan yang diterima sekaligus, keluarga bisa lebih leluasa mengelola stok beras, dan bahkan memanfaatkannya untuk kegiatan produktif, seperti menanam sayuran atau membuat makanan tambahan untuk keluarga. Pemerintah terus berupaya agar keadilan sosial benar-benar merata, tidak hanya dalam jumlah bantuan, tetapi juga dalam kecepatan dan kemudahan akses. Melalui skema efisien ini, harapannya tidak ada lagi warga yang tertinggal, dan semua bisa merasakan manfaat bantuan secara adil dan merata. Distribusi bansos beras diprioritaskan ke Indonesia Timur, Papua, Maluku, dan sekitarnya, karena tantangan geografis dan harga beras yang tinggi. Wilayah ini sering sulit dijangkau, sehingga pengiriman dimulai lebih awal agar tiba bersamaan dengan daerah lain. Bantuan beras sangat berarti di sana, membantu menstabilkan harga dan meringankan beban rumah tangga. Prioritas ini wujud komitmen pemerintah pada keadilan pembangunan. Negara hadir nyata di ujung timur Nusantara. Harapannya, kebutuhan pangan terpenuhi, masyarakat bisa fokus pada aktivitas produktif. Langkah ini dorong ekonomi lokal dan pemerataan pembangunan. Juli 2025 menjadi bulan yang sangat istimewa bagi jutaan keluarga di seluruh Indonesia. Pemerintah menggelar pesta bantuan sosial terbesar tahun ini. Bukan hanya bansos beras yang dibagikan ke pelosok desa dan kota, tapi juga berbagai jenis bantuan lain yang menyentuh hampir semua lapisan masyarakat. Suasana di berbagai daerah tampak meriah. Warga berbondong-bondong antre dengan harapan dan senyum lebar, menanti giliran menerima paket sembako yang sangat berarti di tengah harga kebutuhan pokok yang terus naik. Selain bansos beras, pemerintah juga menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) untuk para pekerja, memberikan dukungan finansial kepada guru PAUD yang selama ini menjadi pahlawan pendidikan anak usia dini, serta menghadirkan diskon transportasi umum yang meringankan beban biaya harian masyarakat urban. Semua ini dilakukan serentak, menciptakan gelombang optimisme baru di tengah tantangan ekonomi. Program Keluarga Harapan, PKH, dan Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT pun cair di bulan ini, bahkan dengan skema rapel yang membuat penerima manfaat bisa langsung merasakan dampak positifnya. Banyak keluarga yang sebelumnya menunda belanja kebutuhan pokok, kini bisa bernafas lega. Tak ketinggalan, BLT Dana Desa juga siap disalurkan ke pelosok, memastikan tak ada warga desa yang tertinggal. Bantuan khusus untuk anak yatim dan peserta penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) pun digulirkan, memperluas jangkauan perlindungan sosial. Program Indonesia Pintar juga cair, membantu ribuan siswa dari keluarga kurang mampu untuk tetap bersekolah, membeli perlengkapan belajar, dan meraih cita-cita tanpa harus terbebani biaya pendidikan. Pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk melindungi rakyat dari guncangan ekonomi global. Berbagai stimulus dan bantuan sosial ini dirancang agar masyarakat tetap kuat menghadapi tantangan, menjaga daya beli, dan mendorong roda perekonomian nasional. Ragam bantuan ini saling melengkapi, menjangkau berbagai kebutuhan, dari pangan, upah, pendidikan, hingga kesehatan. Setiap bantuan dirancang agar tidak ada kelompok masyarakat yang terlewatkan. Bantuan pangan memastikan dapur tetap ngebul, subsidi upah menjaga semangat kerja, bantuan pendidikan membuka masa depan, dan perlindungan kesehatan membuat masyarakat lebih tenang menghadapi hari esok. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk aktif mencari informasi terkait bantuan sosial, baik melalui pengumuman di desa maupun aplikasi daring, agar tidak ada satupun bantuan yang terlewatkan. Semua upaya ini dilakukan demi menjaga daya beli, meningkatkan kesejahteraan nasional, dan memastikan setiap keluarga Indonesia bisa menjalani hidup dengan lebih baik dan penuh harapan di tengah tantangan zaman. Agar bansos tepat sasaran, syarat utama adalah terdaftar di DTSN dan masuk kategori miskin atau rentan. Verifikasi dilakukan pemerintah daerah lewat musyawarah desa kelurahan. Prioritas untuk keluarga penerima PKH BPNT, kecuali ASN, TNI Polri, dan pensiunannya. Kriteria ini menyederhanakan penyaluran dan mencegah tumpang tindih. Dengan aturan jelas, bansos diharapkan adil, transparan, dan akuntabel.
Cek status penerima bansos kini mudah lewat cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos di ponsel. Cukup isi data sesuai KTP, sistem langsung menampilkan status Anda. Aplikasi juga punya fitur usul sangga untuk mendaftar atau mengoreksi data. Bagi yang tak punya akses internet, bisa cek langsung ke kantor desa kelurahan. Daftar penerima biasanya ditempel di papan pengumuman desa. Jangan ragu bertanya, ini hak Anda untuk tahu. Proaktif cek info agar bantuan tak terlewat. Bansos beras dan bantuan lain di Juli 2025 adalah energi baru bagi jutaan keluarga. 20 kg beras bukan sekadar pangan, tapi harapan untuk masa depan lebih baik. Manfaatkan bantuan dengan bijak, untuk gizi keluarga, pendidikan, atau usaha kecil. Jika ada tetangga berhak tapi belum menerima, bantu mereka cari info. Yang tak membutuhkan, mari awasi agar penyaluran tepat sasaran. Bantuan pemerintah adalah pijakan, tapi tujuan akhirnya adalah kemandirian. Bersama, kita bangun Indonesia sejahtera dari dapur-dapur keluarga.